Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang statistika parametrik. Jadi, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang statistika inferensial, dan statistika inferensial itu sendiri dibagi menjadi statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik itu sendiri menguji hipotesis dengan variabel yang terukur, dan di situ juga mempertimbangkan distribusi normal. Tetapi untuk statistika non parametrik itu menguji hipotesis yang variabelnya tidak terukur. Dan di statistika non parametrik sebaran data yang digunakan bisa bebas, jadi tidak harus distribusi normal. Nah, ini gambaran tentang statistika parametrik. Jadi, statistika parametrik itu adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data. Biasanya disebut dengan asumsi normalitas. Distribusi normal ya. Nah, asumsi normalitas itu sendiri bisa digunakan ketika data yang ada itu adalah skala datanya minimal interval. Jadi bisa skala data interval ataupun rasio. Lalu sampel yang kita peroleh itu harus secara random atau mewakili populasi. Contohnya, contoh uji statistik yang termasuk di dalam statistika parametrik itu ada uji T, uji korelasi, uji ANOVA, uji regresi, dan sebenarnya masih banyak lagi. Sedangkan di statistika non parametrik itu sendiri, jadi ketika kita mempunyai data lalu tidak normal, asumsi normalitasnya, maksudnya distribusinya itu tidak normal, maka kita dapat menggunakan statistika non parametrik. Karena di statistika non parametrik ini mengabaikan asumsi yang ada di statistika parametrik, termasuk asumsi normalitas, dan digunakan apabila salah satu parameter di statistik parametrik itu tidak terpenuhi. Lalu untuk memilih uji statistika yang tepat, yang pertama kita harus melihat tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian itu bisa dibedakan menjadi tujuannya untuk menguji perbedaan atau menguji hubungan atau untuk menguji pengaruh. Lalu kita lihat skala pengukurannya. Skala pengukurannya yang sudah kita pelajari itu ada 4 ya. Makanya mengapa kita harus tahu tentang skala pengukuran, karena akan mempengaruhi pada pemilihan uji statistika itu sendiri. Nah, skala pengukuran itu yang sudah kita pelajari ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Lalu distribusi sampelnya itu apakah distribusinya normal atau tidak. Jadi gambarannya kurang lebih alur dari analisis data itu seperti ini ya. Kita mempunyai data, lalu kita tentukan tipe data kita. Nah, kalau sudah kita tentukan, maka kita cari distribusi datanya. Dan biasanya jumlah data itu juga akan mempengaruhi dari jenis analisis yang kita tentukan. Nah, di tipe data itu sendiri, jadi tipe data itu sama dengan skala data ya. Skala data kita ada, misalnya kita mempunyai skala data interval atau rasio, maka kita dapat menggunakan statistika parametrik. Tetapi ketika kita mempunyai skala data nominal atau ordinal, kita hanya bisa menggunakan statistika non parametrik. Lalu kita lihat distribusinya. Distribusinya itu apakah normal atau tidak. Ketika kita mempunyai distribusi data dengan asumsi normalitas atau distribusi datanya normal, maka kita dapat menggunakan statistika parametrik. Tetapi ketika data kita distribusinya tidak normal, kita harus menggunakan statistika non parametrik. Nah, ini juga ada yang mengasumsikan bahwa jumlah data yang digunakan di statistika parametrik itu lebih dari 30 data. Sedangkan ketika kita mempunyai data
kurang dari 30, maka kita bisa menggunakan statistika non parametrik. Di sini ada tabel pemilihan uji statistika. Jadi seperti yang kita pelajari di awal tadi ya. Tadi kita harus menentukan tujuan dari analisisnya, tujuan dari penelitiannya. Itu apakah untuk perbandingan, komparasi ya, menguji perbedaan, ataukah untuk menguji hubungan, atau untuk menguji pengaruh. Nah, di sini juga sudah ada beberapa uji analisis statistik ya. Ini juga ada skala datanya. Jadi skala data itu juga akan mempengaruhi uji apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada jumlah sampel. Jumlah sampel itu maksudnya jumlah kelompok responden ya. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja ke uji statistik. Yang pertama, uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah suatu asumsi yang harus dipenuhi pada statistika parametrik ya. Nah, uji normalitas ini adalah untuk mengetahui distribusi datanya normal atau tidak. Apabila distribusi datanya normal itu terpenuhi, maka statistika parametrik itu dapat digunakan. Tapi jika tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan statistika non parametrik. Salah satu uji normalitas yang sering digunakan di dalam SPSS ya, itu adalah Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas. Hipotesis yang ada di uji normalitas itu adalah H0-nya itu berbunyi distribusi data normal. H1-nya atau H alternatifnya itu distribusi tidak normal. Pengambilan keputusannya itu ditentukan ketika H0 itu diterima jika nilai signifikan atau p-value-nya itu lebih dari alfa. Itu untuk uji normalitas, dan sekarang kita akan menuju ke uji T. Uji T itu biasa disebut dengan t-test atau Student's T atau Student Test. Tujuannya itu untuk membandingkan dua nilai rata-rata. Syaratnya yang harus dipenuhi pada uji T ini, yang pertama, skala pengukuran minimal interval, dan datanya itu harus berdistribusi normal. Jelas ya, karena ini termasuk dalam statistika parametrik. Uji T itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis ya. Jadi uji T itu ada yang uji T 1 sampel, ada uji T untuk 2 sampel. 2 sampel ini pun masih terbagi lagi menjadi uji T 2 sampel dengan sampel bebas, dan uji T 2 sampel yang sampelnya berpasangan. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang uji T dengan 1 sampel. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan sekumpulan data dengan standar tertentu. Lalu syaratnya adalah skala pengukuran atau skala datanya itu minimal interval. Jadi skala datanya itu bisa interval dan bisa rasio. Yang pasti data berdistribusi normal. Lalu hipotesisnya, hipotesis nolnya itu berbunyi tidak ada perbedaan rata-rata sampel dengan nilai standar tertentu. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu adalah ada perbedaan rata-rata sampel dengan nilai standar tertentu. Pengambilan keputusannya, jika H0 itu ditolak, jika T hitung lebih dari T tabel, atau kita melihat signifikansinya itu ketika p-value atau nilai signifikansi kurang dari alfa.
contoh dari uji T1 sampel ya. Saya mempunyai kasus seperti ini. Kandungan lemak dalam minuman kemasan X menurut yang tertulis pada kemasan itu adalah 10 gram. Jadi saya misalnya ya pernah tahu ada minuman kemasan atau teh kemasan ya, itu tertulis di bungkusnya itu ada kandungan lemak sebanyak 10 gram. Tetapi saya tidak percaya apakah 10 gram itu di semua teh itu sama atau tidak. Lalu saya melakukan pengumpulan data sebanyak 10 minuman kemasan X sebagai sampel penelitian pada tabel di samping. Jadi ini sudah saya kumpulkan 10 minuman yang bermerek sama itu, lalu saya teliti dan saya dapatkan ini sampel pertama atau minuman pertama ini ternyata lemaknya 8 gram, yang kedua 11 gram dan seterusnya. Nah, lalu apakah kandungan lemak pada minuman kemasan X itu sama dengan yang tercantum pada kemasan minuman tersebut? Nah, kita juga bisa mengujinya dengan uji T1 sampel karena kita mempunyai satu kelompok ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, saya akan langsung praktek ke SPSS. Sebelumnya ini datanya saya copy dulu dari Excel, lalu kita masuk ke SPSS ya, paste ya. Nah, di sini sudah ada datanya. Karena ini tadi saya masih kopas, sehingga saya ke variabel view, saya namain variabelnya dengan kadar lemak ya, misalnya kadar lemak. Nah, ini datanya rasio, jadi ini scale. Oke, langkah pertama tadi kita harus tahu datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Kita praktekkan. Nah, untuk distribusi normal itu sendiri, untuk menganalisisnya klik analyze, lalu cari non parametric test, ke legacy dialogs, lalu pilih yang satu sampel KS, one sampel KS ini ya, kita klik. Nah, kadar kita hanya mempunyai variabel kadar lemak, jadi kita pilih. Nah, pastikan ya di sini test distributionnya itu normal, karena karena distribusi itu tidak hanya berupa distribusi normal, ada banyak ya. Kalau di sini ada normal, Poisson, uniform, eksponensial, tapi kita mencentang yang normal. Lalu klik OK. Oke. Keluarlah hasilnya di output seperti ini. Nah, saya kembali ke PPT. Nah, ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kita bedah satu-satu dahulu. Nah, N ini adalah kalau di uji normalitas itu akan muncul tabel seperti ini yang bertuliskan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di tabel ini terdapat beberapa keterangan juga ya.
Nah, di sini ada N. N itu adalah jumlah sampel atau jumlah data yang kita punya. Di sini kan saya tadi mempunyai 10 minuman ya. Jadi yang pasti 10. Lalu ini ada normal parameters, ada di atasnya ada tanda A kecil, B kecil. Itu telah tertulis di bawahnya bahwa test distribution is normal. Maksudnya bukan data in normal ya. Jadi ini itu menunjukkan bahwa kita sedang melakukan uji tes distribusi normal ya. Yang B kecil ini adalah calculate from data, jadi dihitung dari data yang kita punya, dari 10 data yang kita punya ini, dan dia akan memunculkan di tabel sini akan memunculkan nilai mean dan nilai standar deviasi. Nah, langsung saja ya, di sini ada assume seek to tilde-nya. Ini yang penting yang kita baca. Yang pertama kita harus tahu dulu ya tadi hipotesis dari distribusi normal itu seperti apa. Kalau H0-nya itu berbunyi data berdistribusi normal. Dan H alternatifnya atau H1-nya itu data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk pengambilan keputusan itu ada yang di kotak biru ini ya. Pengambilan keputusannya itu adalah H0 diterima jika P itu nilai signifikan to tilde ini ya, assume sig ini ya, itu tuh P itu adalah nilai P value lebih dari alfa. Jadi saat nilai 0,2 ini lebih dari alfa yang kita pakai itu sebesar 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Tetapi ketika P atau nilai signya ini kurang dari alfa, maka data tidak berdistribusi normal. Jadi hasilnya adalah nilai signifikansi atau P value-nya itu yang ada di tabel ini bertuliskan 0,2. 0,2 itu lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, sehingga H0 itu diterima. Nah, saat H0 ini diterima, maka pernyataan yang H0 itu berbunyi. Maksudnya H0 pernyataan pada H0 ini diterima. Karena H0 diterima tadi H0-nya berbunyi data berdistribusi normal, maka kesimpulannya data berdistribusi normal. Tetapi jika H0 itu ditolak, maka yang berbunyi adalah H1. Seperti itu ya. Lalu kita ke uji T1 sampel. Nah, uji T1 sampel itu caranya adalah klik analyze, lalu compare means, karena ini ya, uji T itu untuk uji perbedaan ya. Compare itu kan bisa artinya itu membedakan perbedaan ya. Analyze, klik analyze, compare means, lalu pilih yang one sample t-test. Jadi sudah tahu ya dari artinya sendiri. Satu sampel, one sample t-test, uji t-test satu sampel. Nah, untuk lebih jelasnya saya masuk lagi ke SPSS. Klik analyze, compare means, one sample t-test. Ini ya, ada kadar lemak. Ada kadar lemak, kita pindahkan ke kolom variabel. Lalu di sini ada test value. Nah, test value ini tadi adalah klaimnya di kemasan, bahwa di minuman kemasan itu tadi ada tulisan kadar lemaknya sebesar 10 gram, maka kita tulis 10. Lalu klik saja OK. Di
sini outputnya akan ini terdiri dari dua tabel. Ada yang ini istilahnya tabel distribusinya, yang ini adalah tabel t-testnya. Saya kembali ke PPT. Nah, ini sudah ya. Di sini ada outputnya. Yang pertama kita tadi harus tahu ya hipotesis dari uji t-test, uji T. Tadi H0-nya itu berbunyi tidak ada perbedaan kandungan lemak pada minuman X dengan yang tercantum pada kemasan. Dan H alternatifnya itu berbunyi ada perbedaan kandungan lemak pada minuman X dengan yang tercantum pada kemasan. Sama halnya seperti tabel ini distribusi normal, di tabel t-test sendiri itu juga akan memunculkan nilai n atau jumlah data yang kita punya, rata-rata, standar deviasi, dan di sini ada standar error mean. Jadi rata-rata ada standar error. Di sini tuh sebenarnya kita juga bisa membuktikan ya bahwa data yang kita punya itu sudah lengkap atau belum. Jadi ketika kita mempunyai data 10, n-nya yang tertulis di sini itu harus juga 10. Tapi misalnya n-nya itu tertulis 9, berarti ada data yang kosong, ada data yang tidak kita isi. Kita lanjutkan. Nah, jadi di sini pengambilan keputusannya itu adalah H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel atau P value nilai signifikannya itu kurang dari alfa. Jadi kebalikan ya antara T hitung dan T tabel. Jadi T hitung yang akan muncul itu ada di sini. Ada di ini T itu adalah T hitungnya data kita, dan P value. Nah, P value ini adalah signifikannya ini ya. Nah, biasanya yang dibaca itu adalah signifikan, maka kita menggunakan pengambilan keputusan yang bawah ini ya, yang P kurang dari alfa ini ya. Di sini tertulis signifikansinya itu adalah 0,726. 0,726 itu lebih besar daripada alfa. Alfa yang kita punya tadi adalah 0,05. Maka kesimpulannya itu adalah H0 diterima. Jadi ini ya, H0 diterima ya. Tadi kan pengambilan keputusannya itu H0 ditolak jika P kurang dari alfa. Tapi pada kenyataannya hasilnya itu P-nya itu lebih besar daripada alfa. Jadi H0-nya itu diterima, bukan ditolak. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan kandungan lemak pada minuman X dengan yang tercantum pada kemasan.